jenderal mantan ini karena Mas Gibran tanda kutip sudah nyuri start, seolah-olah Mas Gibran 2029 akan ikut apa kontestasi, apakah sebagai wapres lagi atau mungkin belum tentu juga jadi capres, belum kan gitu. tentu juga. Kan Mas Gibran nggak berpartai saat ini, kenapa dikhawatir? Loh bagaimana? Justru dia nggak berpartai jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres, PDI minta, Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Wah, ini informasi baru nih. Loh, enggak, bacanya ketinggalan. Iya, makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu, Iya. Bro Kanjeng. Nggak mungkin Anies mau 2024 kemarin. Anies berapa kali awalnya datang ke ikut rumah mengajak Gibran di Solo. Minta untuk jadi wakilnya. Nggak mau Gibran. Oh. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Ya. Bukan anaknya Jokowi, anak muda. Kalau pengakuan orang kepercayaan Prabowo, tangan kanannya Pak Prabowo waktu itu Sufmi Dasko, ya kan, yang kita lihat di video salah satu wawancara dengan media terkait dengan itu, bahkan Pak Prabowo tuh sampai 5 kali minta Itu Pak Jokowi. jeli Pak 5 kali dengan jawaban yang sama. Baru jawaban yang kelima, ya udah Pak, kalau memang itu yang menurutnya yang bagus, tanya aja anaknya. Itu jawaban terakhir. Jawab 4 kali jawabannya menurut Dasko, iya kan? Pikir-pikir dulu apa iya, masa nggak ada calon yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, lantas salahnya apa Mas Gibran ini? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ini kan emas. Ini barang bagus. Barang bagus ya, iya. Gibran ini barang bagus. Jadi kalau namanya emas dilempar di comberan tetap emas. Karatnya nggak akan hilang. Itu Gibran. Sekarang belum mau bergerak, belum. Tapi dia ikonnya anak muda. Yakin nih bro? Yakin lah. Ke depan. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah mau membawa tanah lah ya, apalagi jadi jenderal ini semua ini udah bawa tanah semua lah. Nggak usah aneh-aneh lah, iya kan? Nah, apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya, atau 90 saya nggak tahu. Iya. Jadi udah kalau saya Pak Tri ini kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya anggap. Apa konsekuensi masuk kotak itu menurut Bro Kanjeng? Tidak dihargai lagi Oleh masyarakat, rakyat. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Pak Tri, benar dia menandatangani, kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng untuk mengklarifikasi apa yang sudah beredar 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran, di TNI, harus bertanya ke ayahnya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda tangan ini gitu? Iya. Kalau seandainya saya tanda tangan aja, ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut gitu, kelompok gitu, mencelakakan TNI. Menjelekan ABRI akhirnya, menjelekan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Paham ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di Angkatan Darat. Juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah bintang 3. Arya Gudu itu panglima. Iya, mantunya Pak Tri. Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin ya. Nah makanya saya setengah nggak percaya gitu ya kok Pak Tri. Dan sekarang Pak Tri itu lagi dihujat orang sekarang ini. Di mana-mana dihujat. Itu kayaknya konyol juga ya petisi itu ya. Kalau misalnya yang ditongolin fotonya Pak Tri yang ompong gitu, dan waduh kasihan ya. Ini suara dari rakyat loh ini. Harusnya demi menjaga marwah para jenderal atau mantan jenderal ini ya toh, Pak Prabowo harusnya agak sedikit bersikap tegas ini. Ini sudah merusak marwah para pensiunan TNI. Betul. Jadi kalau sudah Pak Prabowo ini saya minta ketegasannya ya. Jadi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan Tulen sekarang menjadi relawannya Pak Prabowo. Ya kan, saya tetap backup Pak Prabowo, organisasi kami. Tapi kami minta ketegasan. Bapak kerjanya sudah bagus, ya korupsi, apalagi itu.